Oke, what's up guys? Welcome back to our channel Bokaraja. Untuk kamu semua dimanapun berada, kita selalu mengharapkan yang terbaik buat kamu, sehat selalu dan bahagia. Apalagi yang menikmati weekend, semoga liburannya juga menyenangkan. Betul. Nah, kali ini kita ngebacot soal apa nih? Betumbu. 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 Betumbu maksudnya apa nih? Betumbu. Pung 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 Oh, pung pung. oh, berantem. Ya, berantem. Jangan berantem lah, itu kan tidak baik. Ada yang mau berantem soalnya Pak Cik. Oh, Kayak MMA gitu. Oh, ada. Iya. Emang Enak punya pengalaman berantem dulu waktu masa muda? Ya pernah lah. Pernah. Kayaknya setiap laki-laki itu kayaknya pernah kalau yang berantem. Mau berantem ecek-ecek kayak berantem beneran kayak betumbuk kayaknya pernah lah. Pernah yang parah nggak? Ya, sampai pecah-pecah kali ya. Belum lah. Lecet-lecet aja. Oh, berarti bukan berantem, beneri cermin gitu? Hah? Pecah-pecah gitu? Sampai lecet, berarti jadi motor gimana sih ceritanya ini? Pecah-pecah gitu? Pecah-pecah maksudnya yang pelipis lah, yang Kuya. kuya, yang mulut nyot-nyot, kena tumbuk-tumbuk gitu loh. Oh, iya juga ya. Semua laki-laki kayaknya gitu pernah Kayaknya ya. hampir rata kayaknya Hampir rata pernah. ya. Berantem ada bacot ya kan terakhir. Nah, pertanyaannya gini nih. Nah, apa? Kira-kira perlu nggak sih kita menguasai bela diri gitu? Menurut aku sih ya, Mm-mm. untuk membela diri ketika memang betul-betul terpojok kayaknya perlu juga. Perlu ya? Perlulah untuk pertahanan, lebih ke pertahanan diri. Oh, sifatnya untuk mempertahankan gitu ya, Iya. tapi bukan untuk cari ribut ya? Ya enggak lah, cari ribut gampang kali Baci. Oh, cari ribut No, ke gampang. pasar aja no. Tantang petenteng. Apa lu apa? Ribut semua ya? Ketepok, benjol, pulang Iya, nangis. benar. Jadi kira-kira apa sih faedahnya itu dengan bela diri itu, mempertahankan itu? Kan lebih enak damai. Betul. Apa Kita faedahnya maunya gitu? damai. Pacik lah nih dulu. Ah, ah. Ini kurasain terus nih, kugangguin terus, kutokok-tokok kepalanya, damai. Kutokok lagi, damai. Kan gampang. Kesel nggak lama-lama? Kan gampang, tinggal lapor ke polisi kan. Masalahnya, semua orang bisa kayak gitu nggak? Ya juga ya. Coba di jalan sana. Laporin polisi aja. Masa kau tumbuh aku, tokok lagi, laporin. Oh, ada proses ya, paling nggak ada pertahanan diri gitu ya. Iya iyalah. Memang ya oke lah. Awal mungkin kita kan ya kasih argumen dulu kenapa gini nganang-ngenong ya kan. Baru ya laporin polisi. Cuma kan kalau menunggu kadang emosi orang itu kan beda-beda Pak Cek ya kan. Ya juga. Ada yang langsung naik, senggol bacok katanya. Betul. Senggol tampar, senggol pukul. Macam-macam lah. Betul. Jadi kira-kira, tapi ya Bentar. Pak Cek pernah berantem nggak? ya pernah sih berantem. Pernah. Sekarang udah hampir tiap malam sih berantemnya. Wah iya itu berantem apaan? Itu berantem enak kayaknya. Itu bukan berantem sih, begulat kayaknya. Begulat ya. Lebih ke begulat. Lebih ke begulat ya. Cuman gini loh, maksudnya Gulat enak. oke lah, berarti kita apa namanya ya, yang namanya ilmu bela diri itu perlu itu untuk mempertahankan ya, paling tidak dari bahaya ya. Ya. Pertahanan diri ya. Pertahanan diri. Nah, pertanyaannya gini. Kalau itu diaplikasikan di ring, di arena, itu gimana tanggapannya? Itu perlu nggak gitu? Itu gantung. Kalau Pak Cik punya hobi bertarung, pasti mau ikutan kayak gitu. Namanya udah jiwa-jiwa petarung, jiwa-jiwa memang bertumbuh gitu ya kan. Oh, tapi sesuai dengan sarananya ya. Ya, ada wadah, ada wadahnya ya. Ada wasitnya. Ada Nggak mungkin wasitnya. bertumbuh sampai pecah-pecah, nggak ada yang lerai. Oh, ini pecah Gimana? lagi, cermin lagi pecahnya gitu. Apa sih istilahnya aku nggak tahu Pak Cik. Oh, iya, babak belur lah. Nah, babak belur ya, Ini itulah dia. pecah-pecah Bahasa kan yang tuh, sebenarnya. bahasanya itu cermin pecah gitu, kaca pecah gitu kan. Babak belur. Beling kali ya kan. Beling pecah ya. Berarti itu tadi ya, untuk sarananya yang tersedia olahraga lah jadinya ya. Karena Olahraga. memang udah ada wadahnya, ada boxing, ada MMA sekarang yang lagi Iya, rame betul. ya. Terus semacam olimpiade ataupun gitulah ya, ada wadahnya ya, yang resmi ya. Ya. Tapi ini ada yang mau bertarung ini Pak Cik. Siapa itu? Dengar-dengar. Siapa itu? Pak Cik nggak tahu. Sering lihat YouTube tapi masa nggak tahu. Oh, anu Anu Ken Ripes.
Siapa Pak Ci? Yang sempat viral itu Ya. Vicky Prasetyo Ya, itu dia. yang menantang Deddy Kobuzer ya. Ya, tapi bukan bapaknya. Oh, ini yang turun anaknya langsung ya, Anaknya. Aska ya. Aska. Aska. Waduh, itu bisa rame tuh. Rame lah. Soalnya video terakhir yang nggak salah ya, itu kan Deddy Kobuzer ditantangin oleh Vicky Prasetyo. Heeh. Namun Deddy Kobuzer bilang gini, ada persyaratan yang diajukan. Yang pertama itu tadi pembayaran ya. Mm-mm. Yang kedua, yang menarik tuh Deddy Kobuzer bilang gini, kita harus tulis di atas kertas hitam putih Mm-mm. kalau tidak ada tuntutan jikalau salah Ada yang satu yang meninggal gitu. ada yang metong gitu. Ada yang metong gitu. Itu seram juga dengernya ya. Ya iyalah. Karena apa istilahnya Vicky Pras itu sekarang sang gladiator. Wis, Sang gladiator karena sudah mengalahkan Aldi Taher. Boleh. Itu kocak sih. Itu bertarungnya gimana Pak Ci? Kocak ya, arti kata mereka di babak pertama, ronde pertama Mm-mm. mereka berantem gitu, mungkin karena kurang stamina. Mm-mm. Di babak kedua itu Aldi Taher kabur dari ring. Kabur ya. Aku pernah bertarung tapi kabur. Nah, Udah gak kuat, capek. itu kan di luar ring kan. Ini maksudnya kan pertandingan sportivitas yang ditonton orang banyak gitu kan, lucu aja kabur dari ring gitu loh. Nyawa Pak Ci. Ya nggak juga, taruhnya nyawa kan ada wasitnya. Itu pada pecah-pecah. Cepat-cepat pecah ya. Iya. Jadi itu tadi si Askah yang akhirnya disodorin Deddy Kobuzer ya. Karena mungkin nggak sih kalau Deddy Kobuzer dengan Vicky itu fighting di ring, kira-kira jagoin siapa? Kayaknya sih lebih jagoin si Dedi lah. Alasannya apa? Dia pemain juga sih kayaknya sih. Pemain apa nih? Pemain Mobile Legend, pemain PS, pemain apa ini? Dia punya bela diri juga. Oh dia. iya, memang iya. Wing Chun ya salah Ya. satu ininya, keahlian bela dirinya, dan kalau nggak salah karate sabuk hitam ya, nggak salah ya. Sabuk Dari hitam. segi kekuatan kayaknya dia lebih kokoh juga sih kayaknya. Bukan karena bang ototnya ya, cuma tapi kayaknya dia lebih punya kekuatan. Karena sering juga latihan dia. ya. Sementara Lebih punya Vicky power. Prasetyo kayaknya nggak ada kita lihat karir apanya ya gitu Dia ya. nggak pernah latihan bela diri, tapi nggak tahu lah ya. Cuman Yang ngikutin juga. ini menariknya gini. Askah itu kan ibu kandungnya sempat menjadi mantan istrinya Vicky Prasetyo. Ya. Jadi ceritanya mantan anak tiri versus mantan papa tiri. Gitu lah itu ya. Jadi ini bukan lebih ke Lebih kemana nih? nggak usah deh. Enggak, Takut kepelintir. Meter ya. Arti kata kan apa iya? Gimana bilangnya? Agak sulit sih ya kita ininya menelaahnya. Cuman kalaupun tapi memang udah dibuat ini jadwal Jadwalnya pertandingannya tanggal 31 ya. tanggal 31 Maret ini gitu. Tapi bukan di ring Holy Wings, bukan di ring arena Holy Wings, tapi di podcastnya Deddy Kobuzer. Mungkin Deddy Kobuzer nyediain ring pribadi nih. Ring pribadi kali kayaknya ya. Tapi Lebih menarik seru lah. sih, seru. Karena Mantap tuh. aku ikutin jurus nih, ikutin terus bisa dibilang hampir ikutin lah kegiatan Deddy Kobuzer di dunia maya kan. Karena aku liatin tuh anaknya itu dilatih, bener-bener dilatih bela diri. Sampai ada tuh videonya yang sempat kita lihat kemarin bareng-bareng kan, yang sama pelatihnya bilang anggap saja saya papa kamu gitu. Jadi dia ingat masa masa diajar sama latihan bapaknya tuh. kan. Terakhir dia gitu. Wah. Karena kelihatan tekniknya ada gitu. Iya. Kalau kita bahas pertandingan sebelumnya Vicky Prasetyo dengan Aldi Taher itu kocak Pak C. Kocak. Ya bisa dibilang kayak berantemnya anak kecil gitu. Itu bukan yang nggak ada teknik gitu. Makanya ngakak ini lucu gitu, ngakak. Pukulan babi buta barbar gitu ya. Aduh, kalau tonton deh itu, aduh kacau ngakak deh itu. Tapi kalau ini nanti Askah mungkin lebih menarik sih, karena Askah itu kan secara basically ya ada Dia punya basic lah. punya bela diri kan gitu, dan terlatih hampir setiap hari nge-gym. Badannya aja keren banget Pak Cik. Kalau jadi cewek aku cinta mati tuh.
Tapi penyebabnya apa ya si Prasetyo buat tantangan seperti itu? Jadi Kalau lebih ke tantangan apa gimana sih? challenge lah, tantangan, Tantangan ya kan? tantangan. Jadi kan Dasarnya apa gitu? kalau ditanya dasarnya, kita tahu inilah, kalau kita telaah karir Vicky kan dari awal sensasi. Iya, iya. Iya Betul, kan, betul. sensasi kan. Ya mungkin ya ini salah satu Sensasi. sensasi juga, tapi ya pasti ini sangat menghibur lah untuk Ya. teman-teman semua, tontonan yang sangat menarik ini gitu. Tapi ya salut Lebih sih, ke hiburan lah berarti lebih ya. ke hiburan, entertain lah. Tapi aku benar-benar salut dengan Vicky yang ya dari segi karir kita lihat basic petarung nggak ada gitu. Nggak ada ya. Tapi ini menantang seorang petarung, wow. Gitu. Jadi ingat yang sempat rame tuh Faris Binjai, salam Salam dari Binjai Binjai. yang sempat petarung orang Papua itu kan, Iya. petarung MMA. Menang juga deh. Itu masih mending karena Faris tadi pun basicnya memang Yang petarung. boxing, Tinju ya. petinju. Ini kan kalau kita telah lagi Vicky Prasetyo itu, wah. Nah, jagoin siapa nih? Aska atau Vicky nih? Kayaknya sih Aska lah. Aska ya. Aska. Nah, pertanyaannya, kalaupun jadi kira-kira berapa ronde nih? Prediksi. Nggak lebih dari satu. Segitunya ah. Iya. Tapi feeling sih nggak lebih dari satu ronde kayaknya. Nggak lebih dari satu ronde ya. Karena mungkin ya perbandingan dari segi ini ya. Iya. Dari segi kapabilitas ya. Memang yang satu punya Tapi nggak skill. boleh selepe juga sih. Cuma ya, ya gitulah. Beda yang punya prestasi dengan yang sensasi Iya, gitu ya. Betul. Ya, tapi ya menarik ini, menarik. Ini jangan kita lewatkan ini, penonton nanti tanggal 31 Maret ini di podcastnya Deddy Kobuzer itu sangat menarik. Mungkin dia akan live ini. Akan live hampir sama mungkin seperti kejadian Dewa Kipas. Waktu main catur itu kan live. Iya, betul, Mungkin betul. mungkin hampir sama seperti itu mungkin ya. Tapi entah mungkin ada sponsor lagi masuk ya, siapa tahu ya Bisa jadilah. pindah kemana gitu kan, mungkin karena sponsor. Tapi ini menarik nih. Nah yang ininya gimana ya perasaan Kalina ya, ibunya Aska ya, melihat anaknya dengan mantan suaminya berantem gitu. Ibunya kan tahu anaknya juga memang punya jiwa, maksudnya sudah punya basic, dan itu pun aku pikir sih fine aja lah. Enggak yang khawatir berlebihan, kayaknya enggak. Nih soalnya gini loh, satu anak kandung, Betul. satu lagi mantan suami. Paling Tapi tidak kan- kan rasa itu masih ada Tapi loh. percaya nggak, di balik layar ada skenario gitu. Pasti kan. Aku yakin itu ada. Kalau sungguhan, aduh, aku nggak yakin masalahnya itu. Oh jadi bisa jamin ininya apa ya? Ya tadi balik ke sensasi yang dibuat Prasetyo tadi. Iya ya. Oh. Ya kita nggak berani sampai ke sana sih menelaahnya, soalnya Iya. itu kan konsumsi. Ya biar aja lah teman-teman di rumah yang menilai ya. Ya. Tapi ya memang ini pasti bakalan seru. Pasti seru, pasti seru. Ini sangat menarik nih karena ya aksi pertarungan di atas ring, apalagi dia basicnya mantan papa tirinya, mantan anak tiri bertarung. Wah, seru. Tapi kalau aku pribadi sih satu ronde, dua ronde nyampe lah dua Nyampe ronde. ya. Nyampe lah dua ronde. Karena nggak mungkin ya dari segi oke lah, dari segi teknik mungkin Aska menang, tapi ya kita nggak tahu dari power ya. Karena dari Tapi segi Pace punya basic nggak basic apa nih? bela diri? Kalau yang resmi nggak ada. Nggak ada resmi. Resmi. Tiba-tiba ada yang nantangin gitu, masuk ring. Nggak kerjaan. Nggak. Nggak kerjaan. Beda dulu sama sekarang. Safety-nya ada loh. Safety-nya apa itu? Ya pakai helm. Gimana ya?
kalau nanti kita bilang siap, banyak pula nanti yang nantang di rumah kan bahaya nih. Gitu. Enggak lah, enggak itu enggak kerjaan lah. Kita cinta damai kok. Cinta damai ya. Karena memang kalau sudah berumah tangga itu nyali udah nggak ada lagi. Iya. Udah ciut Lebih mikir nyalinya. ke bocah ya. Iya, lebih mikir ke anak-anak di rumah Iyalah. nggak ini gitu. Tapi mungkin kalau masih lajang dulu, mari kita gas gitu. Tapi kalau sekarang, udahlah itu biarkan berlalu lah. Tapi ketika ini berlangsung, kira-kira Hmm. apa ya? Ngeblank aku Pak Ci. Kira-kira kenapa kejadian kalau berlangsung nih? Ada sesuatu yang menarik selain menghibur kira-kira atau ada nanti drama Korea, drama India, drama-drama Kira-kira seperti itu. di atas pertarungan nanti ini kira-kira? Bagaimana yang terjadi di dalam ring gitu? Ya semua bakal penasaran nih menungguin kan gimana kejadiannya. Tapi ya pasti ini sangat menghibur lah. Menghibur, Pasti ya. sangat menghibur. Ya seperti tadi kalau ditanya yang dijagoin siapa? Oke ya kita challenge deh. Kalau aku jagoin Vicky yo. Aku challenge, aku jagoin Vicky. Si Aska. Nah, karena gini, alasannya gini, aku jagoin Vicky dari segi umur, kedewasaan, kematangan, mungkin Vicky jauh daripada Betul. Aska. Dan kita nggak tahu pengalaman dia bagaimana, kita pun juga tahu karena nggak pernah dipublish nih Ya, gitu nggak kan. pernah diekspos juga ya. Karena dari segi power, ya masih oke lah. Tapi mungkin dari segi nafas mungkin kalah. Tapi tetaplah aku jagoin Aska nih. Kita challenge ya. Aku jagoin Aska jagoin Vicky gitu. Oke. Kita tunggu tanggal 31. Kita tunggu tanggal 31 ya. Nah, kira-kira teman-teman di rumah jagoin siapa nih? Jagoin Vicky atau jagoin Aska nih? Kalau nanti ada komentar silakan di komen di bawah aja. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Jagoin siapa nih? Nah, ada lagi mau kita bahas Pak Ci atau itu aja mau kita bahas kali ini? Kayaknya itu aja. Oke, biar teman-teman di rumah nungguin juga ya video berikutnya apa ya gitu. Oke deh, kita tutup. Itulah pembahasan kita hari ini, kebacot kita malam hari ini guys. Semoga teman-teman di rumah menikmati, ambil hikmahnya, ambil positifnya. Ini semua kita disclaimer ya, hanya untuk hiburan. Oke, sekian kita pamit Bokaraja. Thank you, bye-bye. Bye.